Halo Masatku sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang cara mudah menentukan domain dan range dari sebuah fungsi ya. Silakan tonton sampai habis, semoga kalian paham. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke definisi dari domain dan range, kita masuk dulu ke definisi fungsi ya. Nah, fungsi itu apa? Fungsi adalah suatu aturan pemasangan yang menghubungkan tiap objek X di sini nih gitu ya, dari domain atau daerah asal ke sebuah nilai unik fx ya. Ini adalah unik fx. Nah, kenapa kok unik? Karena di sini x itu adalah domain dan fx adalah daerah hasil atau daerah nilai atau range ya. Di mana setiap x yang ada di sini itu harus punya satu pasang di sini. Saya punya titik ini pasangannya dengan ini. Saya punya titik ini memiliki pasangan yang sama di sini ya. Dan saya punya titik ini pasangannya dengan ini ya. Ini definisi fungsi. Nah, sedangkan definisi yang bukan fungsi itu apabila saya punya domain x dan saya punya fungsi fx ini adalah range-nya ya. Di sini satu titik memiliki dua buah nilai yang ada di sini ya. Nah, inilah yang namanya bukan fungsi ya. Berikutnya adalah definisi dari domain dan range ya. Definisi dari domain atau daerah asal adalah himpunan elemen-elemen di mana fx itu mendapatkan nilai ya. Nah, ini didefinisikan sebagai berikut. Domain dari fx itu kita singkat sebagai dfx ya, akan sama dengan fx itu terdefinisi di bilangan real. Jadi fx di situ mendapat nilai, artinya dia terdefinisi ya, atau ada nilainya. Nah, gitu ya, nilainya ada di bilangan real. Jadi untuk mencari domain adalah mencari x, gitu ya. Nah, sedangkan sedangkan range itu adalah daerah hasil atau daerah nilai, disebut juga dengan range, merupakan himpunan nilai-nilai yang diperoleh menurut aturan tertentu, ya. Jadi di sini kalau didefinisikan, saya punya nilai range ya dari fx, maka di sini dilambangkan dengan rfx sama dengan apa? Mencari nilai fx atau mencari nilai y ya, di mana x-nya harus terdefinisi di mana? Di domain. Jadi x adalah anggota dari domain ya. Nah, itu definisi dari domain dan range. Sebagai contoh sederhana yang nomor 1, misal diberikan aturan tertentu dari fungsi fx, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 1. Itu yang dimaksud dengan aturan tertentu tadi. Ya. Jika daerah asal atau domain ditetapkan sebagai min 1, 0, 1, 2, 3, itu ada di domain, saya tuliskan seperti ini ya. Ini adalah x-nya, min 1, 0, 1, 2, 3, gitu ya. Maka daerah hasil range-nya adalah berapa? Tinggal dimasukkan nilai ini semua ke dalam x kuadrat plus 1. Jadi kalau saya punya min 1, saya masukkan di fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1, nilainya berapa? Min 1 dikuadratkan adalah 1 ditambah 1, jadi min 1 nilainya sama dengan 2. Ya. Demikian juga dengan 1, ini kalau saya kuadratkan ditambah 1, maka nilainya juga 2. Jadi di 1 sama min 1 nilainya sama 2. Ya. Demikian juga dengan 0, saya akan memiliki punya nilai berapa? 0 kuadrat tambah 1 nilainya adalah 1. Ya, sedangkan yang nilainya 2, maka saya punya 2 kuadrat tambah 1 itu adalah 5. Ya, jadi 2 dipasangkan dengan 5. Kemudian 3 kuadrat tambah 1 itu sama dengan 10. Ya, jadi seperti ini. Ini aturan yang ditetapkan dari fx. Ya, nah jadi ini fx-nya, yang ini adalah fx-nya. Jadi kesimpulannya apa? Jika daerah ini domainnya itu disebutkan titik-titiknya, maka daerah hasilnya pun juga merupakan daerah nilai yang disebutkan titik-titiknya. Ya, nah ini ada catatan, jika daerah asal itu tidak dirinci, ya tidak dirinci seperti ini, maka dianggap daerah asalnya adalah himpunan bilangan real. Ya, nah biasanya disebut juga sebagai daerah asal mula atau domain natural. Ya, jadi kayak tadi kalau saya punya tidak disebutkan bilangan domainnya apa, maka di sini nantinya akan x itu anggota bilangan real. Ya, seperti itu. Contoh sederhana berikutnya adalah yang nomor 2 ya. Cari daerah asal dan daerah hasil untuk fungsi gx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 9.
ya. Nah, sekarang untuk menjawab soal yang seperti ini, menentukan domain, tadi apa? Domain itu adalah df, ya, dfx sama dengan apa? Mencari nilai x di mana fx-nya terdefinisi, ya. Terdefinisi dan x-nya harus berada di bilangan real, ya. Maka di sini saya tulis bahwa agar penarikan akar terdefinisi, ya, maka supaya gx ini terdefinisi, ya, di dalam fungsi akar ini harus positif, ya. Supaya dia punya nilai maka harus positif. Nah, sehingga kalau saya uraikan menjadi apa? X plus 3 dikalikan X min 3 lebih besar 0. Kemudian kalian buat garis bilangannya. Yang ini menghasilkan X sama dengan min 3. Yang ini menghasilkan titik 3, ya. Atau di sini, ya. Nah, di sini dia ikut karena lebih besar sama dengan 0. Nah, posisinya adalah min 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan, ya. Kalau saya masukkan posisi titik yang ada di sini misalnya 4, 4 tambah 3 positif, 4 dikurangi 3 positif. Positif kali positif ini positif, ya. Kemudian karena dia linier, maka dia berselang-seling. Seperti itu. Nah, yang diminta adalah positif sehingga saya punya apa? Di sebelah kirinya min 3 dan di sebelah kanannya min 3. Inilah hasil dari domainnya, ya. Sehingga apa? Daerah asalnya adalah min 3 sampai min tak hingga sampai min 3 atau 3 sampai tak hingga di sini, ya. Nah, sedangkan daerah hasilnya apa? Karena kita punya nilai, ya, karena kita punya nilai ini sama dengan nilai ini, kalau saya masukkan nilai berapapun hasilnya, ini kan selalu positif, ya. Karena dalam akarnya selalu positif, maka akarnya itu juga selalu positif. Jadi jawabannya kalau selalu positif itu sama dengan 0 sampai tak hingga, ya. Nah, penulisan ini sama saja seperti ini, HP X dengan hingga, X-nya lebih kecil min 3, lebih kecil sama dengan min 3, atau X-nya lebih besar sama dengan 3, ya. X-nya anggota bilangan real, ya. Nah, sedangkan ini penulisannya pada daerah hasil, yaitu Y, ya. Y sama dengan hingga, Y-nya itu apa? Y-nya itu lebih besar sama dengan 0, ya. Dan Y ada di bilangan real, gitu ya. Nah, itu cara menuliskan daerah asal dan daerah hasil selain kita menggunakan garis bilangan, ya, seperti ini. Berikutnya kita akan latihan dari contoh soal ini, ya. Yang nomor 1, tentukan domain dan range dari fungsi berikut, ya. Yang ada A, ada B, ada C, D, E, F, ya. Kalian bisa lihat bahwa yang pertama fx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Yang ini fx sama dengan 2 dibagi x min 1. Yang ini fx sama dengan akar dari x min 2. Yang ini adalah x pangkat 3 dikurangi 4x. Yang ini adalah x plus 5 dibagi 3. Dan yang terakhir adalah fx sama dengan akar 4 ditambah x. Jawaban dari soal nomor 1 ini adalah, kalian perhatikan, tadi kan ada A, B, C, D, E, F, ya. Masing-masing fx-nya fungsinya sudah diberikan seperti di kolom yang ini, ya. Nah, sedangkan domainnya adalah, ini range-nya, ya. Domainnya adalah apa? Kita lihat yang A. Fx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, jawabannya adalah x dengan hingga x-nya adalah real. Kenapa seperti itu? Kalian cek, ya. Kalian ngeceknya boleh satu persatu seperti ini. Tapi akan jadinya lama, ya. Saya punya x, di sini adalah fx. Fx-nya sama dengan apa? X kuadrat min 1. Jadi, kalau di sini kita lihat, kalau saya masukkan 0, hasilnya adalah 0 kuadrat dikurangi 1 min 1. Kalau hasilnya sama dengan 1, gitu ya, X-nya 1, maka hasilnya adalah 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Kalau saya masukkan min 1, juga hasilnya 0. Apabila saya masukkan 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kalau saya masukkan plus minus 2, ya hasilnya juga 3. Dan seterusnya, maka nilai yang ada di sini, nilai X-nya sembarang, mau 0, mau positif, mau negatif, ya. X-nya ini adalah sembarang, ini merupakan domainnya, ya. Sedangkan yang ini adalah fx-nya. Kalian lihat bahwa nilainya adalah
paling kecil min 1, kemudian nilainya semakin menuju ke tak hingga. Ya, apa artinya? Artinya bahwa nilai Y yang ada di sini, fx itu sama dengan Y, yaitu apa? Nilainya lebih besar sama dengan min 1. Y-nya adalah bilangan real. Ya, seperti itu. Jadi kalau X-nya real, maka jawabannya Y-nya lebih besar sama dengan min 1. Sekarang yang B. 2 dibagi X min 1. Nah, posisinya di sini, X-nya tidak boleh berapa? X-nya tidak boleh 1. Kenapa? Karena kalau X-nya itu sama dengan 1, hasilnya adalah bisa per 0. Nah, itu yang tidak terdefinisi di dalam bilangan real ya. Jadi sekarang jawabannya apa? Jawabannya boleh X sembarang ya. Jadi mau dimasukkan 0, mau dimasukkan 1000, mau dimasukkan min 1000 boleh. Asal jangan 1 ya, seperti itu. Paham ya? Nah, ini jawaban B. Sedangkan hasil Y-nya karena dia tidak pernah 1, maka dia pun juga tidak pernah 0 ya, seperti itu. Karena di sini konstantanya 2 dan di sini tidak pernah 1 ya. Maka di sini Y-nya tidak mungkin sama dengan 0 dan Y-nya elemen real. Ya. Sekarang yang C, fx-nya adalah akar dari x min 2. Nah, bilangan real itu terdefinisi untuk akar apabila apa? Di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0 atau x-nya lebih besar dari 2. Jadi x itu apa nilainya? Akan terdefinisi kalau nilai x lebih besar sama dengan 2 dan x-nya adalah real. Ya, ini x anggota real. Nah, sedangkan y karena di dalam akar ini adalah selalu positif, maka akarnya pun juga selalu positif. Jadi Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. Sekarang yang nomor D. Ya, posisinya adalah X demikian hingga X-nya elemen real untuk domain. Kenapa? Dimasukkan nilainya berapapun, mau 0, mau 1000, mau min 1000 gitu ya. Tetap semua ada nilainya. Ya, jadi X berapapun tetap ada nilainya. Nah, sekarang karena di sini X-nya adalah bilangan real, maka ketika saya punya berapakah nilai Y di sini, maka nilai Y-nya pun juga akan selalu real. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang X plus 5, di sini karena posisi variabel X-nya ada di pembilang, maka di sini X-nya boleh sembarang selama ada di bilangan real. Ya. Nah, sehingga ketika saya mencari Y-nya, maka apa artinya? Artinya karena X-nya ini bilangan real, maka hasilnya pun juga termasuk bilangan real. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya yang fx-nya adalah akar dari 4 plus x. Nah, domainnya apa? Domainnya seperti tadi. Fungsi di dalam akar itu harus positif. 4 plus x itu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi x-nya lebih besar sama dengan min 4. Jadi domainnya adalah x lebih besar sama dengan min 4, di mana x-nya real ya. Sedangkan range-nya adalah apa? Adalah x ada di domain ya. Maka di sini X dari domain yaitu min 4, maka karena dalamnya akar itu positif, akarnya itu pun juga positif. Jadi Y lebih besar sama dengan 0. Berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2 ya. Diberikan fungsi fx sama dengan x dikurangi 3 dibagi dengan 2 ya. Seperti ini. Nah, kemudian gx-nya adalah akar x. Pertanyaan yang A adalah tentukan komposisi dari dua fungsi f dan G yang berbentuk f.g, g.f, f.f, dan g.g ya. Nah, kemudian yang B tentukan domain dan yang C tentukan range-nya dari soal nomor 2A yang ini tadi ya. Nah, sekarang mari kita lihat nomor 2A. Komposisi untuk f.g, kita tahu bahwa f.gx itu rumusnya apa? Fgx ya. Selesaikan dulu yang gx. Jadi gx-nya itu apa? Kita lihat di sini gx-nya adalah akar x ya. Jadi f dari akar x, maka kalau saya punya fx sama dengan x min 3 dikurangi 2 dibagi 2, maka x ini gantilah dengan akar x ya. Jadi saya peroleh akar x min 3 dibagi 2. Ini soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua, yaitu g.f ya. G.f maka berdasarkan definisinya rumusnya adalah g fx ya. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x min 3 dibagi 2. Nah, kemudian
variabel yang ini tadi dimasukkan ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya adalah Gx-nya adalah akar X, berarti kalau Gx min 3 per akar 2 sama dengan apa? Akar dari X min 3 dibagi 2. Ya, seperti itu. Paham? Nah, sekarang yang f.f ya. Nah, yang f.f itu artinya apa? F dalam fungsi variabel fx. Jadi fx-nya apa? Fx-nya adalah x min 3 dibagi 2. Nah, di f kan f-nya adalah x min 3 dibagi 2. Jadi nilai yang x min 3 dibagi 2 dimasukkan ke x di sini ya. Nah, kemudian jadi apa? X min 3 dibagi 2 dikurangi 3 dibagi 2. Nah, ini sama saja dengan dibagi 2, itu artinya dikalikan dengan 1 per 2. Hasilnya berapa? Penyebutnya per 4 ya. Sedangkan yang ini 3, penyebutnya disamakan 2 berarti 6. Sehingga saya punya X min 3 min 6 jadinya X min 9. Jadi jawabannya ini ya. X min 9 dibagi 4. Nah, yang terakhir untuk nomor 2A adalah G.G. Maka di sini kita punya G dalam fungsi Gx ya. Nah, Gx-nya itu apa? Gx-nya itu adalah akar X ya. Jadi saya punya G akar X, kemudian akar X-nya di G-kan lagi. Gx-nya adalah akar X, berarti kalau G akar X adalah akar dari akar X ya. Demikian, ini soal nomor 2A sudah saya jawabkan. Sekarang kita jawab soal nomor 2B dan 2C ya. Nah, di sini 2B ditanyakan domain, sedangkan 2C adalah ditanyakan range dari fungsi 2A ini ya. Nah, yang pertama sekarang kita kerjakan bahwa hasil dari f.gx tadi sudah kita peroleh akar x min 3. Ya, bagaimana bentuk domainnya? Nah, kalau saya tuliskan, mencari nilai domain dari f.g itu, tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah mencari nilai x sedemikian hingga fungsi f.gx-nya ini harus terdefinisi. Ya. Nah, f.g-nya sama dengan apa? F.g-nya sama dengan akar x min 3 ya. Jadi dari akar x min 3 ini maka sekarang agar dia terdefinisi ya, terdefinisi di x anggota real, maka sekarang apa? Akar dari akar x ini maka x-nya itu harus positif. Begitu x-nya itu positif pasti akarnya akan terdefinisi ya. Jadi nilai x dimasukkan selama dia itu lebih besar sama dengan 0, dia akan terdefinisi. Nah, inilah jawaban dari domainnya ya untuk soal pertama. Sekarang range-nya ya. Karena nilainya ini adalah lebih besar sama dengan 0, artinya apa? Artinya akarnya adalah akar positif. Kalau akar positif berarti apa? Akar positif lebih besar 0, maka nilainya juga positif ya. Nah, ketika ini saya ambil paling kecil aja 0 ya, paling kecil di sini 0 misalnya, saya ambil 0 dikurangi 3 per 2, maka hasilnya adalah min 3 per 2. Kalau saya ambil 1 min 3 per 2, hasilnya adalah min 2 per 2 itu min 1 ya. Saya ambil lagi 2 min 3 per 2, hasilnya adalah min setengah. Nah, kalian lihat di sini. Nilai terkecilnya adalah min 3 per 2, begitu saya masukkan nilai x yang terkecil tadi 0 ya, maka hasilnya berikutnya min 1, berikutnya min setengah, berikutnya lagi 0 dan seterusnya ya. Maka di sini nilai terkecil adalah untuk y f.g. X itu adalah y lebih besar sama dengan min 3 per 2 ya, dan y-nya bilangan real. Gitu ya. Sekarang nomor 2. G.f. G.f tadi apa? Hasilnya adalah akar dari x min 3 dibagi 2 ya. Maka tadi agar fungsinya terdefinisi, maka x min 3 per 2 harus apa? Di dalam akar harus positif ya. Nah, karena dia lebih besar positif, maka di sini artinya apa? X min 3 lebih besar 0, 0 kali 2, 0. Min 3-nya pindah ke ruas kanan jadi 3. Nah, sehingga disinilah domain harus, supaya dia terdefinisi, domainnya x lebih besar dari sama dengan 3. Ya, x-nya adalah bilangan real. Nah, di sini karena akarnya ini adalah dalamnya positif, maka akar dari bilangan positif itu selalu positif. Ini jawaban range yang kedua. Ya. Berikutnya sekarang yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 hasil dari f.f(x) itu adalah x dikurangi 9 dibagi 4
Nah, seperti ini ya. Maka nilai berapapun dimasukkan ke sini, mau dimasukkan 0, hasilnya min 9/4. Saya masukkan positif, hasilnya adalah positif ya. Mungkin kalau 1000, hasilnya adalah 1000 dikurangi 9/4. Saya masukkan min 1000 dikurangi 9/4. Semua terdefinisi. Jadi apa? Kalau semua X terdefinisi, sehingga fungsinya terdefinisi, maka X-nya itu real. Ya, jadi kalau X-nya dimasukkan sembarang, ternyata fungsi yang terdefinisi, maka jawabannya adalah domainnya real. Ya, karena dia terdefinisi, ya posisinya. Nah, berikutnya adalah berapakah fungsi range-nya. Ya, kita masukkan di sini X sembarang bilangan real, maka saya masukkan 0, hasilnya berapa? Bisa min 9/4. Saya masukkan 9, bisa 0. Saya masukkan min 9, bisa min 18/4, hasilnya negatif ya. Jadi di sini jawabannya apa? Kalau X-nya sembarang, maka Y-nya pun juga sembarang. Ya. Nah, ini bukan. Jawabannya ini ada harusnya Y lebih besar, Y real ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang ini. Yang ini adalah fungsi akar. Seperti tadi ya, agar f(x)-nya terdefinisi, maka di dalamnya akar harus positif ya, X-nya real. Nah, sekarang kalau fungsi dalam akar ini positif, maka akarnya positif, diakarkan lagi juga pasti positif ya. Jadi jawabannya adalah Y elemen real. Jadi yang nomor 3 itu jawabannya yang ini aja ya, yang tadi ini adalah salah. Itu ya. Nah, semoga kalian paham. Berikutnya adalah soal nomor 3. Ya, kalian perhatikan di sini. Maka di sini diberikan fungsi Y sama dengan f.g.hx ya. Di mana f.g.h ini memiliki fungsi berbentuk seperti ini ya. Akar dari x² min 1 ditambah 5 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan fx, gx, hx dari fungsi Y sama dengan f.g.h ini ya. Nah, kemudian yang B, tentukan komposisi dari fungsi yang berbentuk f.g ya, g.f, h.f, f.h, g.h, dan h.g ya. Seperti ini. Nah, maka pertanyaan C dan D itu adalah tentukan domain dan range dari soal 3A, sedangkan yang soal D kalian disuruh mencari domain dan range dari soal yang B ini ya. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Dari fungsi f.g sama dengan akar x² min 1 plus 5. Nah, kuncinya di sini ya. Kalian saya perhatikan di sini ya. X² min 1 ditambah 5. Ketika kalian menyelesaikan soal ini, misalnya pakai kalkulator, atau kalian menghitung manual gitu ya, maka apa dulu yang harus dihitung? Yang harus dihitung adalah yang di dalam akar ini. Betul? Akar ini dihitung dulu, habis itu apa? Kemudian kalian selesaikan bentuk akarnya yang kedua, kemudian baru hasil nomor 2 ini kalian tambahkan dengan 5. Ini yang ketiga ya. Maka sekarang caranya mencari seperti apa? Karena definisi dari fungsi ini tadi adalah f.g.h, sedangkan rumus f.g.h itu adalah dituliskan sebagai berikut, FGH dan FGHX ya, maka posisinya adalah selesaikan dulu yang HX. HX itu apa? Yang selesai pertama kali itu apa? Yaitu X² min 1 di sini. Berikutnya, hasil dari X² min 1 diambil akar. Berarti sekarang saya punya bentuk fungsi yang kedua adalah akar. Akar dari siapa? Dari X. Nah, akar dari X ini sebenarnya akar dari HX ini tadi. Karena apa? Rumusnya kita sudah punya GHX ya. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Nah, kita lihat dari sini fungsi akar selesai, kita tambahkan dengan 5. Nah, fungsi akar ini tadi adalah sebagai apa? Sebagai hasil di fx, maka kita tuliskan fx sama dengan x yang merupakan hasil dari gx tadi. Karena apa? Karena rumusnya adalah fghx ya. Nah, ditambahkan dengan 5. Inilah fungsi masing-masing dari fungsi komposisi di atas ya, seperti itu. Paham ya? Nah, setelah kalian memiliki H, G, dan F ini, pertanyaannya nyambung ke soal B ya, jadi harus hati-hati. Kalian salah di atas soal A ini, maka menjawab soal B akan ikut salah ya. Apalagi menjawab C dan jawab D, maka semua salah, jadi harus hati-hati. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat F.G X-nya ya. F.G
X itu adalah rumusnya seperti tadi, Fgx ya. Gx-nya sama dengan apa? Gx-nya akar X, ya tulis F akar X ya. Fungsi Fx-nya apa? X plus 5. Maka kalau saya punya Fx sama dengan X plus 5, jadi kalau saya punya F akar X, berarti sama dengan apa? Akar X plus 5. Nah ini jawabannya, akar X plus 5 ya, itu F dot G. Nah berikutnya adalah G dot F. G dot F adalah Gfx, maka Fx-nya masukkan dulu. Fx-nya adalah X plus 5, sedangkan G-nya adalah akar X, jadi apa? Akar dari X plus 5. Ya. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, ya, yaitu H dot F. H dot F itu artinya Hfx, maka Fx-nya apa? Fx-nya adalah X plus 5, dimasukkan ke dalam fungsi H, maka diperoleh apa? Fungsi H adalah X kuadrat, ya. X kuadrat min 1, berarti di sini saya punya X plus 5 dikuadratkan min 1. Ya, seperti itu. Paham ya? Sekarang saya balik F dot H, maka di sini artinya adalah Fhx. Hx-nya adalah X kuadrat min 1, sedangkan fungsi F-nya adalah X plus 5, maka di sini X kuadrat min 1, hasilnya dimasukkan ke dalam X ditambah dengan 5. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau diselesaikan fungsi ini, ya hasilnya apa? X kuadrat plus 4. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, berikutnya sekarang soal yang G dot H ya. Yang G dot H adalah rumusnya GHX. Masukkan dulu yang HX. HX-nya apa? X kuadrat min 1. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya adalah akar X. Jadi akar dari X kuadrat min 1. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah H dot G dari X. Maka di sini saya punya HGX ya. Gx-nya apa? Gx-nya adalah akar X. Kalau saya masukkan fungsi H, maka di sini fungsi H adalah X kuadrat min 1, maka akar X-nya dimasukkan menggantikan X. Jadi saya punya akar X dikuadratkan min 1 sama aja dengan X min 1. Ya. Paham ya sampai sini? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal C dan D. Soal nomor 3C adalah tentukan domain dan range dari Fx, Gx, dan Hx ya. Tadi sudah di soal nomor 3B, kita peroleh Fx-nya adalah X plus 5, dari 3A ya, X plus 5, kemudian Gx-nya adalah akar X, Hx-nya adalah X kuadrat min 1. Ya. Maka dari sini kita lihat sekarang, Fx akan terdefinisi di mana? Terdefinisi di sembarang bilangan real. Nah, mau X-nya 0, mau X-nya 1, mau X-nya min 1, dan seterusnya, dia tetap terdefinisi fungsinya. Nah, sehingga di sini nilai domainnya adalah X anggota R, ya, merupakan bilangan real. Nah, sekarang karena ini adalah X-nya adalah bilangan real, nah definisinya range kan apa? Definisinya range, yaitu definisinya RF, ya, mencari nilai Y di mana X-nya harus berada di DF, ya. Itu definisi dari range. Maka di sini karena X-nya terdefinisinya di sembarang bilangan real, maka fungsinya pun juga real, ya. Y-nya jadinya real. Nah, sedangkan yang Gx sama dengan akar X, ya. Seperti tadi, Gx itu akan terdefinisi kalau apa? Kalau di dalamnya akar adalah positif. Jadi X-nya harus positif. Ya, itu domain dari Gx sama dengan akar X. Nah, kalau sekarang karena di dalam fungsinya ini adalah positif, maka kalau diambil akar pun juga selalu lebih besar sama dengan 0. Maka Y-nya adalah seperti ini, ya. Nah, sekarang yang Hx. Hx-nya adalah X kuadrat min 1. Nilai X ini adalah apa? Nilai X ini adalah selalu positif. Nah, karena selalu positif, maka minimalnya kan nilainya 0. Kalau saya kurangi 1, nilainya min 1. Nah, min 1 inilah nilai yang terkecil dari fungsi Hx sama dengan X kuadrat min 1. Jadi, nilai range dari fungsi X kuadrat min 1 adalah apa? Y lebih besar sama dengan min 1. Jadi, jawaban terkecilnya adalah min 1 ya. Y-nya real.
Berikutnya kita selesaikan soal nomor 3D yang soalnya berbunyi tentukan domain dan range dari fungsi komposisi f.g, g.f, ini, dan ini ya. Nah, semua fungsinya ini sudah kita hitung tadi ya di soal nomor 3B. Nah, maka dari sini kita tulis lagi aja ya, f.g itu adalah akar x ditambah 5, yang ini fungsinya ini ya, dan seterusnya sampai x-1 untuk yang ke-6 ya, bentuk komposisi yang ke-6. Nah, sekarang kita tentukan domainnya ya. Nah, domainnya bagaimana domainnya? Domainnya ini adalah soal yang 3D ya. Domainnya adalah kalau saya punya akar x ditambah 5, maka dia akan terdefinisi mana? Terdefinisinya adalah kalau di dalamnya akar harus positif. Berarti domainnya adalah x lebih besar sama dengan 0 dan x-nya real ya. Semua sebenarnya kita bicara bilangan real ya. Nah, karena di dalamnya akar ini positif, maka fungsinya positif ditambahkan 5, pasti jawabannya apa? Jawabannya nilainya paling kecil adalah 5. Karena apa? Kalau saya punya akar 0 itu 0, 0 ditambah 5, 5 itu adalah bilangan terkecil. Begitu kita punya lebih dari 0, berarti kita akan lebih dari 5 untuk fungsinya. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang g.f hasilnya adalah akar dari x plus 5. Nah, tadi definisi dari domain adalah supaya akar terdefinisi fungsinya, maka x plus 5 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti apa? X-nya. X-nya ada lebih besar sama dengan min 5. Jadi kalau X-nya lebih besar dari min 5, maka fungsinya akan terdefinisi. Ya. Min 5 tambah 5 adalah 0, akar 0. Maka lebih dari min 5, contohnya misalnya saya ambil min 3. Min 3 tambah 5 berarti sama dengan akar 2. Jadi akar 2 terdefinisi. Ya. Seperti itu. Nah, sedangkan fungsinya, karena fungsinya di sini adalah akarnya selalu positif, maka fungsi akar ini juga positif, ya. Seperti itu. Itu ya. Sekarang soal nomor ketiga, ya, h.f tadi hasilnya adalah x plus 5 dikuadratkan dikurangi 1, ya. Nilai berapapun x dimasukkan di sini, pasti dia akan menyebabkan fungsinya terdefinisi. Jadi x berapapun itu artinya x-nya bilangan real, ya. Nah, sekarang kita lihat. X plus 5 dikuadratkan, ya, maka fungsi ini kan selalu positif, betul? X ditambah 5 dikuadratkan, pangkatnya, maka apapun yang terjadi dengan nilai ini pasti positif. Kalau saya kurangi dengan 1, maka di sini akan apa? Nilainya yang terjadi adalah paling kecilnya adalah min 1. Jadi jawabannya adalah Y lebih besar sama dengan min 1, karena kuadrat itu selalu positif, ya. Seperti itu. Nah, berikutnya. Yang keempat adalah hasilnya x kuadrat ditambah 4. Nah, yang terjadi dimasukkan nilai berapapun, maka dia akan terdefinisi sehingga nilai x-nya adalah bilangan real, ya. Nah, karena dia itu adalah kuadrat, maka nilai berapapun kalau dikuadratkan kan selalu positif. Berarti kalau dia positif, nilai terkecil positif adalah 0, maka nilai berapapun yang dimasukkan, maka hasilnya pasti akan lebih besar sama dengan 4. Karena tadi ini selalu positif-positif terus ya, x kuadratnya. Paham ya? Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima adalah akar dari x kuadrat min 1. Ya. Maka di sini kalau saya punya x kuadrat min 1, di dalam akar kan harus selalu positif. Ya. Fungsi ini sama dengan apa? Sama dengan x plus 1 dikalikan x min 1 lebih besar sama dengan 0. Ya. Kita buat garis bilangannya. Yang ini menghasilkan titik x sama dengan min 1. Ini menghasilkan titik x sama dengan 1. Maka saya buat garis bilangannya yaitu min 1 dan 1 ya. Saya tes di sini kalau saya masukkan nilai 2, apa yang terjadi? 2 tambah 1, 3 positif. 2 dikurangi 1, positif ya. Positif kali positif, ini positif. Nah, ini karena linear, maka dia berselang-seling ya. Jadi ini kalian baca sistem bilangan real yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Maka di sini yang diminta apa? Yang diminta adalah positif. Berarti sekarang ini positif, inilah yang merupakan hasil penyelesaiannya. Sehingga domainnya apa? Domainnya karena di dalam akar ini adalah x kuadrat min 1, maka domainnya adalah apa? Lebih besar dari 1 ya di sini atau lebih kecil dari min 1. Itu jawaban untuk domain dari soal yang kelima ya.
Nah, karena di dalam akar ini adalah positif, maka akar seluruhnya ini apa? Akan bernilai positif, gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, berikutnya, kalau saya punya H.G-nya itu sama dengan X-1, maka di sini saya punya apa? Akan berlaku semua bilangan X-nya sembarang, dia akan terdefinisi. Jadi X-nya real. Karena X-nya real, dimasukkan berapapun, bisa negatif, bisa positif, bisa 0. Jadi, Y-nya itu juga bilangan real, ya. Demikian. Sekarang saya masukkan contoh soal yang nomor 4 ya. Contoh soal nomor 4 di sini diberikan fungsi f.g.h.k ya. Jadi ada 4 fungsi yang di komposisi ini ya. Nah, hasilnya adalah sama dengan 2 dikurangi x plus 3 dikuadratkan ya. Pertanyaannya adalah tentukan f(x), gx, hx, dan kx ya. Kemudian yang B adalah tentukan domain dari soal 4A ini dan kemudian juga tentukan range dari soal 4A ini untuk jawaban C ya. Nah, sekarang kita mulai dari nomor A, yaitu tentukan f(x), gx, hx, dan kx ya. Nah, kalau kita melihat dari sini, apabila bentuknya soal seperti ini, sebenarnya jawabannya itu adalah tidak unik ya. Jadi sini saya tuliskan jawabannya tidak unik. Kenapa? Karena bisa punya lebih dari satu jawaban. Lihat saja, kalau seandainya kayak tadi ya, mana dulu yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah yang di dalamnya kurung ini ya. Begitu kurungnya ini adalah diselesaikan, langkah berikutnya adalah dikuadratkan ya. Nah, setelah dikuadratkan maka hasilnya dari sini nanti 2 dikurangi hasil dari ini. Ya, paham? Nah, hasil dari 2 ini kalau kita lihat, saya punya ini satu fungsi, ini adalah satu fungsi, ini adalah satu fungsi lagi, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah dimintanya adalah 4 fungsi. Maka mana yang harus dipecah lagi? Yang harus dipecah lagi adalah yang ini, ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya saya punya ini tetap x plus 3, contohnya ini misalnya kx sama dengan x plus 3. Kenapa kx dulu? Karena ini yang terakhir. Kemudian baru di hx kan, kemudian baru di gx kan, dan kemudian baru di fx kan, ya. Maka di sini saya punya apa? Seandainya kx itu x plus 3, maka ini kan ada hasilnya, ya. Setelah itu di fungsi hx yang ini, ya, digabungan dari ini hx, kita lihat di sini ternyata dikuadratkan. Saya kuadratkan, ya. Hx sama dengan hasil dari ini, yaitu masuk ke dalam kx, kx-nya ini adalah masuk ke sini. Jadi h dalam kurung x plus 3 adalah apa? Adalah dikuadratkan ya. Jadi saya punya x kuadrat. Nah, dari sini kemudian apa? Kemudian saya selesaikan dulu apa? GHK ya. Jadi GHK adalah apa? Hasilnya karena ini sudah kuadrat, kita lihat ada negatif, maka saya kalikan negatifnya dulu. Jadi negatif X. Jadi artinya sebenarnya apa ini? Negatif X itu adalah negatif dari X kuadrat, yaitu nanti hasilnya akan sama dengan apa? Akan menjadi min dalam kurung X plus 3 kuadrat. Nah, kayak gitu hasilnya. Ya, nah demikian juga dengan fx yang ini, yaitu fx berhubungan dengan nilai gx. Tadi nilai gx-nya adalah min x, jadi posisinya saya sudah menyelesaikan min x ini. Ya, maka dari min x ini, maka hasilnya berapa? Karena ini sudah hasilnya minus x, ya, maka posisinya adalah fx-nya sama dengan apa? 2 ditambah x. Loh, Bu, kenapa kok 2 ditambah x? Wong ini loh hasilnya sudah min x, ya. Maka sekarang saya punya apa? Saya punya di sini sebenarnya artinya apa? Artinya sama aja dengan 2 ditambah hasil dari minus x plus 3 dikuadratkan, gitu. Jadi kenapa ini 2 plus sama hasil ini, ya. Jadi 2 plus dari hasil ini adalah ini tadi x, gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya jawabannya tidak seperti ini, bisa saja saya punya dulu apa? Saya kerjakan dulu yang X ya. Jadi saya punya KX-nya adalah X dulu, maka saya punya ini gitu ya. Saya tulis dulu aja ya, 2 min X plus 3 dikuadratkan ya. Jadi sekarang saya tulis dulu KX-nya adalah X. Nah, kemudian apa? Kemudian habis K adalah H, maka HX-nya adalah apa? Ya, nilai yang KX tadi itu saya tambahin dengan 3, ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu adalah saya selesaikan yang GX. GX-nya apa? Fungsi yang ada di sini, kemudian saya kuadratkan, ya kan? Karena saya kuadratkan, ini fungsinya X, maka jadinya apa? X kuadrat, jadi ini, ya. Nah,
ini tadi hx, ini adalah kx. Nah, karena sudah saya punya x kuadrat, maka sekarang fx-nya berapa? Fx ini kan sebenarnya merupakan f dari g dari h dari k gitu ya. Maka di sini kita lihat saya punya apa? Nilainya adalah di sini minus dan sini saya sudah punya nilai adalah x kuadrat ya. Maka saya punya 2 min x ya, karena ini tadi masih positif. Paham ya? Nah, ini soal yang ini jawaban yang kedua ya, model kedua. Nah, jawaban model yang ketiga ya, sekarang perhatikan di sini. Kalau kx-nya tetap saya ambil x ya, saya ambil x. Nah, hx-nya juga x plus 3 saya ambil ya. Kemudian saya ambil ini minus ya. Saya ambil minus dari fungsi ini saya kuadratkan. Boleh enggak? Ya boleh ya. Di situ. Jadi saya punya minus, sehingga apa? Hasilnya fx-nya bukan lagi 2 min x kayak ini, tapi 2 ditambah x. X-nya adalah dari sini. Jadi sebenarnya artinya yang fx ini apa? Artinya adalah 2 ditambah fungsi gx. Fungsi gx-nya adalah min x kuadrat ya. Min x kuadrat. Nah, min x kuadrat, maka di sini min x kuadrat sama aja dengan apa? Sama dengan min x plus 3 kuadrat gitu ya. Nah, jadinya fungsi apa? f.g.h.k itu bisa menjadi lebih dari satu jawaban ya, seperti ini. Ini jawaban pertama, jawaban kedua, dan jawaban ketiga. Nah, ketika nanti kalian menjawab dalam soal ujian misalnya ya, tentukan domain dari soal 4A dan range-nya, maka di sini kalau kalian menjawab salah satu aja sudah boleh ya. Jadi sebenarnya jawabannya satu aja boleh ya. Tidak perlu yang kedua dan yang ketiga. Tapi kalau mau lengkap ya ketiga-tiganya. Nah, sehingga ketika kalian memilih ini adalah jawaban dari soal A, maka ketika menjawab domain dan range-nya, maka jawabannya adalah ya dari A ini ya. Seperti itu. Nah, sekarang tetap ketiga-tiganya saya jawabkan ya. Kalian lihat pada slide berikutnya. Berikutnya kita jawab soal nomor 4B ya, dan 4C. Nah, di sini 4B adalah tentukan domain dan 4C-nya adalah kita tentukan range ya. Jadi dari alternatif yang pertama sudah kita dapatkan x plus 3, x kuadrat, min x, dan 2 plus x ya. Maka sekarang kalau kita lihat di sini untuk kx ya, x akan apa domainnya? X bernilai akan kx-nya akan terdefinisi kalau x-nya adalah bilangan real. Kenapa? Karena mau dimasukkan x-nya 0, dia akan terdefinisi ya. Masukkan negatif juga terdefinisi, masukkan positif juga terdefinisi. Jadi dia domainnya adalah x anggota R ya. Karena x-nya ini adalah terdefinisi di sembarang bilangan real ya, maka hasilnya pun juga nilainya real. Kenapa? Kalau x-nya saya ambil min 3 bisa 0. Saya ambil x-nya tambah positif, dia x-nya positif saya ambil tambah positif. Saya x-nya negatif, kemungkinan besar juga tambah negatif ya. Seperti itu. Nah, berikutnya yang hx. Nah, hx ini adalah x kuadrat. Maka akan terdefinisi kalau apa? Kalau hx ini terdefinisi bila x-nya ini juga real ya. Karena real, maka apabila bilangan real dikuadratkan, hasilnya selalu positif, maka di sini y-nya selalu positif ya. Nah, berikutnya yang gx-nya adalah min x. Maka posisinya adalah x berapapun pasti dia akan terdefinisi gx-nya gitu ya. Jadi sehingga kalau saya punya domainnya adalah x bilangan real, maka range-nya berapa? Mau saya masukkan x sama dengan 0 ya, hasilnya 0. Saya masukkan positif, hasilnya negatif. Saya masukkan negatif, hasilnya positif ya. Berarti kalau saya masukkan bilangan real x-nya, maka y-nya pun juga bilangan real. Ya, berlaku juga untuk 2 plus x dari fx ini ya. Maka x-nya adalah real, domainnya berlaku untuk sembarang bilangan real. Nah, karena dia bilangan real ditambahkan dengan 2, hasilnya pun juga real ya, seperti itu. Karena bisa negatif, bisa positif, bisa 0. Gitu ya. Ini adalah jawaban untuk alternatif pertama. Kalau alternatif kedua, tadi kx-nya adalah x, hx-nya x plus 3, x kuadrat, dan 2 min x ya. Sama kayak tadi, domainnya apa? Kx akan terdefinisi kalau x-nya bilangan real ya. Demikian juga dengan hx akan terdefinisi kalau x-nya juga real ya. Gx-nya akan terdefinisi kalau apa? X-nya juga real ya. Fx-nya terdefinisi kalau apa? X-nya adalah real. Nah, semua bilangan real dimasukkan, bilangan sembarang dimasukkan, dia tetap fungsinya ini terdefinisi ya. Karena fungsinya sudah terdefinisi semua di bilangan real x-nya, maka kalau x-nya sembarang, hasilnya juga sembarang real, bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Demikian juga ini karena dia itu bisa
X-nya sembarang, hasilnya juga bisa 0, bisa negatif, bisa positif. Jadi Y-nya real. Nah, sedangkan yang ini tidak sembarang. Karena X-nya real sembarang, maka kalau dikuadratkan hasilnya apa? Selalu positif. Ya. Nah, karena selalu positif, maka Y lebih besar sama dengan 0 untuk range-nya. Ya. Nah, berikutnya adalah X adalah bilangan real, sembarang. Maka apabila saya masukkan X-nya 2, bisa 0. Saya masukkan X-nya 1000, bisa negatif. Ya. Saya masukkan plus 1000, ya tadi bisa negatif. Saya masukkan min 1000, bisa positif. Ya. Jadi Y-nya ini bilangan real. Ini jawaban untuk alternatif yang kedua. Ya. Sekarang kita masuk yang jawaban soal nomor 4B, 4C ini ya. Dari domain 4B, yang ini range-nya adalah 4C, dari fungsi alternatif yang ketiga, yaitu kalau Kx-nya X, Hx-nya X plus 3, Gx-nya adalah min X kuadrat, dan Fx-nya adalah 2 plus X. Ya. Maka di sini pun juga apa? Agar fungsi Kx, Hx, Gx-nya, dan Fx-nya terdefinisi, maka X-nya berada di bilangan real. Ya. Jadi boleh sembarang. Nah, sedangkan range-nya bagaimana? Karena X-nya itu adalah real, maka nilai real, Y-nya pun juga nilainya real. Nomor Hx-nya, kalau X-nya real, maka di sini posisinya adalah juga Y-nya real ya. Nah, sekarang kalau X-nya real, pada posisi ini X-nya real, maka kalau dikuadratkan selalu apa? Selalu positif. Nah, selalu positif, kalau saya kalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah selalu negatif. Jadi di sini adalah Y-nya lebih kecil sama dengan 0 karena fungsi kuadratnya selalu positif. Kalau saya kalikan dengan minus maka menjadi selalu negatif. Ini jawabannya ya. Nah, sedangkan untuk 2 plus X, X yang adalah bilangan real, maka fungsinya ini pun juga adalah anggota bilangan real ya. Demikian. Oke, mahasiswa sekalian, saya akhiri ya. Jangan lupa kalian subscribe, terus kemudian YouTube saya Endang Setiati, silakan di-share. Kemudian ini link channel saya ya. Terima kasih.